Perkenalkan, nama saya Leo Xiaoying alias Winnie, absen 21, kelas 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai kembalinya masa PSBB. Kepada Bapak Willy yang saya hormati, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini saya dapat berpidato di sini. Seperti yang kita ketahui, di awal Maret kemarin, dunia kita dilanda dengan wabah virus COVID-19. Virus ini berbahaya karena dapat merenggut nyawa seseorang. Virus ini juga kita dapat tertular virus ini juga cukup mudah karena hanya dengan melakukan kontak fisik saja kita dapat tertular. Maka dari itu pemerintah kita membuat protokol atau kebijakan baru yaitu PSBB. Artinya pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini bertujuan untuk menghindari kerumunan karena jika dengan melakukan kontak fisik kita dapat tertular sehingga kita harus berjaga jarak dengan orang-orang. Akibatnya banyak sekali mal-mal yang tutup dan juga sekolah. Seiring berjalannya waktu PSBB, banyak pasien-pasien yang sembuh sehingga pemerintah mulai melonggarkan lagi peraturan PSBB ini. Namun tetap diikuti protokol kesehatan dan mal-mal juga sudah mulai buka. Jika ingin berjalan-jalan, kata pemerintah kita harus menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan tetap berjaga jarak kepada orang-orang. Kemudian ketika mal-mal dibuka lagi, banyak sekali orang-orang yang mulai berkerumun dan itu membuat banyak sekali pasien yang terkena COVID-19 lagi. Maka dari itu pemerintah harus mengetatkan kembali PSBB ini. Maka dari itu kita sebagai warga tetaplah mengikuti peraturan ini agar wabah ini cepat berakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, kali ini saya ingin berpidato tentang kesehatan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Organisator Kersin dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 22. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman yang saya kasihi dan cintai. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan sampai sekarang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Perlu disadari bahwa kesehatan itu harganya memang sangat mahal. Bayangkan saja jika Anda tiba-tiba terserang penyakit jantung. Coba Anda bayangkan berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk mengobati penyakit tersebut. Dan belum tentu penyakit tersebut dapat disembuhkan atau bahkan dapat menyebabkan kematian, pasti akan sangat mahal. Maka dari itu menjaga kesehatan adalah hal yang begitu penting. Jika kesehatan ini terjaga dengan baik sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan bisa meraih prestasi yang lebih baik, lebih banyak di masa depan. Dikategorikan bangsa yang kuat jika bangsa tersebut mempunyai rakyat yang sehat di dalamnya. Jika rakyat sehat, maka sebuah negara akan menjadi kuat dan sebaliknya. Nah, khusus sebagai pelajar kita bisa menjaga kesehatan dari hal yang sederhana, seperti bangun tepat waktu, kemudian mandi dan sarapan yang bergizi. Sebelum berangkat sekolah, jangan terlalu banyak makan pagi agar di sekolah kita tidak terasa ngantuk. Setelah itu, jika ada pelajaran olahraga, antusiaslah dalam mengikuti semua kegiatan dengan baik. Karena secara tidak langsung kita sudah mencoba menjaga kesehatan dan melakukan olahraga selama seminggu sekali. Ketika istirahat, Anda juga harus mengonsumsi makanan atau jajanan yang bersih dan sehat. Makanan yang sehat dan bersih bisa kita lihat dari kemasannya. Masih banyak lagi hal-hal yang dapat dikerjakan agar tubuh bisa terjaga kesehatannya. Yang paling penting adalah kita selalu peduli agar menjaga kesehatan tubuh diri sendiri dan tertentu juga keluarga terdekat. Agar kesehatan kita terjaga karena lingkungan yang kumuh merupakan sumber dari penyakit, maka jagalah kebersihan lingkungan di sekitar kita dalam kondisi yang baik. Maka dari itu mulai saat ini, marilah kita sama-sama menjaga kesehatan tubuh kita tanpa harus menunggu hingga esok hari. Mulailah hidup sehat dengan mudah, yaitu dengan menjaga pola hidup sehat dan teratur agar kesehatan kita tetap terjaga.
Demikian pidato singkat tentang kesehatan yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ada di sini adalah tidak keluar dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita semua saksikan di TV dan media massa bahwa virus corona sedang merajalela di bumi pertiwi kita ini. Baiklah, sekarang kita menyikapinya dengan bijak tentang virus corona ini, di mana virus ini adalah virus baru yang belum ditemukan vaksinnya, sehingga kita harus menjaganya sekarang. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan apapun. Kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita karena virus ini dapat mati sendiri oleh imun tubuh kita. Di mana sekarang orang yang terinfeksi virus ini tidak harus memunculkan gejala-gejala. Oleh karena itu, kita harus lebih hati-hati. Mungkin segera pidato saya hari ini tentang himbauan COVID-19. Saya harap kita semua mampu mengikuti anjuran pemerintah dan bersama taklukkan COVID-19 ini. Sekian pidato pada hari ini. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Willy selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman, pada sekarang ini kita sudah berhadapan dengan penyakit corona. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan cukup berbahaya karena banyak orang yang telah merenggut nyawa karena penyakit ini. Penyakit ini menular dengan cara udara yang ditularkan oleh para pasien yang telah terkena penyakit ini. Dan penyakit ini telah dianggap serius oleh para pemerintah dan negara-negara di luar sana. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah menanggapi ini dengan memberlakukan WFO atau work from home. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan di rumah saja dan tidak pergi kemana-mana, agar kita tidak bersentuhan langsung dengan orang-orang dan tidak dapat tertular dengan cepat. Namun masih saja banyak orang yang tertular karena tidak berdiam diri di rumah saja, dan kemudian diberlakukannya oleh pemerintah new normal. Kegiatan new normal ini merupakan kegiatan yang memperbolehkan kita untuk berjalan di luar rumah namun mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Namun setelah diberlakukannya new normal ini, tetap saja masih ada yang tidak mengikuti prosedur-prosedur itu dan malah semakin banyak orang yang tertular oleh penyakit ini. Kemudian walaupun menurut saya telah diberlakukan new normal, WFO, tetap saja banyak orang yang tertular. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya kita memiliki inisiatif terhadap diri sendiri dan menumbuhkan rasa ingin sembuh, ingin terbebas dari penyakit ini. Karena itu saya mengajak kawan-kawan dan Pak Guru agar kita dapat mengikuti prosedur-prosedur new normal yang telah ada dan tidak melanggar hal-hal tersebut, agar demi kebaikan kita juga, agar kita dapat terbebas dari penyakit ini dan tidak selamanya di rumah dan menetap saja di rumah. Marilah kita tingkatkan kesadaran diri kita sendiri dari bebasnya kita dari corona. Mari kita hentikan rantai penyakit corona ini. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya. Ucapkan
Maaf sekali lagi. Sekian dari pihak saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesempatan untuk melakukan berbagai kegiatan walaupun hanya dapat dilakukan di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pengaruh internet terhadap remaja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Maria Chandra, saya dari kelas 10 MIPA 3, nomor absen 25. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita temukan dari internet, serta kita juga dapat mendapatkan berbagai informasi yang ingin kita cari. Dan internet adalah salah satu media yang paling efektif dan paling mudah untuk diakses oleh siapapun dan dimanapun. Namun, karena kebebasan ini, tidak sedikit pula penyalahgunaan fasilitas internet yang dapat merusak pergaulan remaja dan dapat mempengaruhi konsentrasi belajar mereka. Tetapi tidak semua remaja menggunakannya dengan tidak benar. Biasanya internet diakses oleh para remaja untuk mendapatkan berbagai ilmu di luar sekolah. Hal ini dapat menjadi motivasi ataupun pembelajaran untuk remaja-remaja yang ingin terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Namun, tidak sedikit juga remaja-remaja yang malah menjerumuskan dirinya kepada hal yang tidak penting yang dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia. Pikiran dan jiwa pada tahap remaja ini sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain ataupun oleh internet sendiri. Maka dari itu, pergaulan dari remaja itu sendiri sangat bergantung pada pribadinya dan pada dunianya sendiri. Lebih baiknya lagi, jika kita dapat menggunakan fasilitas internet ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif, demi memajukan bangsa Indonesia dan diri sendiri. Dengan ini kita sudah melakukan hal yang baik dan menciptakan masa depan yang sangat baik. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Perkenalkan, nama saya Meta Katarina, saya dari 10 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpidato tentang kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Willy, selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Gembala Baik, dan seluruh teman-teman yang saya kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kita kesehatan untuk memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 kemarin. Pak Guru dan teman-teman, tidak terasa kita sudah 75 tahun memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, kemerdekaan kali ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita, selalu mencuci tangan, dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Serta kita harus menghindari aktivitas-aktivitas yang melibatkan banyak orang. Indonesia telah berhasil diraih oleh para pahlawan-pahlawan kita. Mereka rela kehilangan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan ini. Oleh karena itu, kita harus menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara rajin belajar, mengikuti upacara bendera setiap minggunya, serta memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. COVID Corona ini
kita harus lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan atau yang terkena musibah. Kita harus mengingat, membantu orang dapat memberikan dampak yang besar bagi manusia dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Ini, mari kita membiasakan diri membantu orang lain. Marilah kita belajar lebih rajin, dan marilah kita menjaga keutuhan bangsa dan tanah air Indonesia. Ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan dan supaya rantai penyebaran COVID bisa kita lawan dan kita hentikan. Dengan kondisi saat ini, marilah kita belajar dari rumah agar demi masa depan bangsa Indonesia. Bapak guru dan teman-teman, demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Willy selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya saya diberi kesempatan untuk berpidato di sini, walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Saya hari ini akan berpidato tentang pembelajaran daring atau online selama masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, masyarakat Indonesia dianjurkan untuk tetap di rumah, terutama bagi para pelajar. Oleh karena itu, pemerintah melakukan PSBB, termasuk dalam pendidikan, baik guru maupun siswa, untuk mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Pembelajaran daring atau online ini tentu memiliki nilai plus dan minusnya. Nilai plusnya, orang tua tidak perlu khawatir tentang anaknya karena tidak akan tertular COVID-19 selama di rumah. Sedangkan nilai minusnya, para pelajar atau murid kesusahan atau kerepotan dalam menangani tugas yang banyak dari pihak sekolah, serta permasalahan kuota internet. Oleh karena itu, guru juga harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi para murid agar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Hal tersebut juga dapat menjadi nilai plus dalam pembelajaran daring atau online ini. Saya juga berharap guru dapat berkreativitas dan mampu memotivasi para murid agar lebih semangat dan rajin dalam mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Bapak, guru, dan teman-teman yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, ada pesan yang saya ingin sampaikan, yaitu kita selalu harus di rumah, hidup sehat, dan tetap penuh motivasi untuk mengikuti pembelajaran online atau daring ini. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Yang terhormat Pak Willy serta teman-teman yang berbahagia. Salam bagi kita semua. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Arianto dari 10 MIPA 3 nomor absen 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang virus corona. Virus corona adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit ini biasa disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Gejala umum jika terkena virus corona adalah demam, batuk kering, dan juga kelelahan. Jika terkena virus ini, segera isolasi mandiri selama 14 hari
Jika semakin parah, segera hubungi Dinas Kesehatan. Virus ini sudah menyebar di seluruh negara dan masih belum mendapat obat untuk mencegahnya. Virus ini pertama kali ditemukan di negara China pada tanggal 1 Desember 2019. Kemudian, pada bulan Februari 2020, ada sebuah penelitian yang diterbitkan yang mengatakan bahwa virus corona berasal dari hewan kelelawar. Para hadirin yang saya hormati, marilah kita menjaga kesehatan diri kita sendiri agar kita terhindar dari virus corona. Rajin mencuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak ketika berkomunikasi. Selalu patuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah dan jangan banyak keluar rumah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan maaf jika ada salah-salah kata. Salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Willy selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Gembala Baik, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan yang baik dalam masa pandemi ini. Saya berterima kasih juga karena sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Pembelajaran Online melalui video singkat ini. Pandemi COVID-19 sudah melanda di berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, banyak aktivitas sehari-hari yang terhalang, seperti proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah yang dulunya bertatap langsung berubah menjadi pembelajaran melalui online. Pembelajaran online atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran daring dilakukan supaya dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah, baik itu melalui para siswa maupun guru dan staf-staf sekolah. Oleh karena itu, biasanya banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran online. Dikarenakan para guru yang mengajar tidak dapat mengetahui apakah para siswanya mengikuti atau tidak mengikuti pembelajaran yang berlangsung. Dan terkadang, para siswa juga biasanya tidak dapat mengerti pembelajaran yang dijelaskan. Maka dari itu, marilah para siswa sebagai penerus bangsa, kita harus bersikap aktif dalam pembelajaran online. Dan berusahalah untuk mencari beberapa sumber tambahan belajar supaya tidak hanya berpatokan pada penjelasan guru. Dengan demikian, para siswa lebih disiplin dan dapat lebih giat lagi dalam belajar. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Harapan besar agar para siswa dapat belajar lebih maksimal lagi walaupun dengan pembelajaran online. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman. Atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Nanti saya dari kelas X MIPA 3, absen 30. Saya akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya menyampaikan pidato ini untuk membahas topik mengenai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Seperti yang kita semua saksikan di TV dan media massa, bahwa virus corona sedang merajalela di bumi pertiwi kita.